Selamat datang ke pembahasan kita. Pernah nggak sih Anda merasa terjebak dalam sebuah tarian batin yang, ya, cukup membingungkan? Di satu sisi kita harus berusaha sekuat tenaga, tapi di sisi lain ada keinginan untuk pasrah sepenuhnya. Nah, hari ini kita akan coba selami bareng-bareng gimana cara menemukan harmoni di antara keduanya. Kita semua pasti pernah kan ngerasain ini, terjebak di antara tekanan untuk terus berusaha, hustle, dan di sisi lain ada kerinduan untuk bisa melepaskan dan percaya aja. Rasa lelah ini tuh nyata banget, dan yuk kita coba pahami bersama kenapa ini bisa terjadi. Oke, kita mulai dengan membongkar pemahaman kita selama ini. Kita akan melihat sebuah paradoks dalam cara kita memandang usaha, yang mungkin inilah akar dari semua kelelahan kita. Biasanya, alur berpikir kita kan kayak gini ya. Pertama kita ikhtiar dulu mati-matian. Terus waktu udah sampai di titik paling capek, udah mentok, udah kayaknya gagal, barulah kita bilang, oke, aku berserah. Seolah-olah berserah itu pilihan terakhir, ban serep gitu, saat semua cara kita sudah habis. Sekarang, coba deh bayangin sejenak. Gimana kalau selama ini kita salah paham sama urutannya? Gimana kalau fondasi dari semua tindakan kita itu seharusnya bukan usaha, tapi justru sesuatu yang lain sama sekali? Nah, disinilah kita akan masuk ke cara pandang yang benar-benar baru. Bahkan bisa dibilang radikal. Bagian ini bakal mengubah total pemahaman kita tentang dua konsep yang sangat kuat ini. Ini adalah inti dari pembahasan kita hari ini. Mari kita definisikan ulang ya. Berserah itu bukan berarti menyerah kalah. Bukan kibar bendera putih. Justru sebaliknya. Ini adalah langkah pertama yang penuh kekuatan. Ini adalah momen hening di mana kita menyetel frekuensi hati kita sama Sang Pencipta sebelum kita mengambil tindakan apapun. Lalu, ikhtiar. Ikhtiar itu adalah aksi yang terinspirasi, bukan lagi dorongan ego yang membabi buta dan penuh kecemasan. Ikhtiar yang benar itu justru gerakan yang lahir dari kepasrahan. Usaha kita jadi buah dari hati yang sudah terkoneksi. Jadi, poin paling krusialnya ini dia. Ini bukan tentang berserah dulu baru ikhtiar, atau sebaliknya. Keduanya itu dua sisi dari koin yang sama. Terjadi secara bersamaan, simultan, dalam setiap tarikan napas dan langkah yang kita ambil. Pertanyaannya sekarang, oke, terus gimana cara melakukannya? Gimana kita bisa bedain mana dorongan ego yang penuh ambisi dan mana bisikan petunjuk dari hati nurani? Nah, mari kita lihat cara kerjanya. Di sini perbedaannya jelas banget. Coba lihat. Ikhtiar yang didorong ambisi itu selalu bertanya, apa yang aku mau dapatkan? Fokusnya hasil duniawi, sumbernya ego. Sementara, ikhtiar yang didorong nurani bertanyanya beda. Jalan mana yang benar untuk aku lakukan? Fokusnya keselarasan, sumbernya dari hati yang paling dalam. Dan ini dia kuncinya teman-teman. Petunjuk yang benar itu seringkali terasa nggak logis. Bahkan kadang menantang zona nyaman kita. Kenapa? Karena tujuannya bukan untuk memuaskan ego kita, tapi untuk menumbuhkan dan menerangi jalan bagi jiwa kita. Oke, setelah kita paham cara kerja batin kita, sekarang kita lihat bagaimana ini mengubah cara kita bertindak di dunia luar. Ini bukan lagi soal memaksa kehendak, tapi tentang mengalirkan kekuatan yang lebih besar. Ingat deh, kita di sini bukan cuma jadi penumpang. Peran kita sebagai khalifah itu adalah menjadi agen perubahan. Tugas kita adalah memperbaiki, meluruskan, dan membawa cahaya ke situasi-situasi yang gelap di sekitar kita. Terus, gimana caranya? Dengan menyadari bahwa kita bisa jadi saluran bagi sifat-sifatnya. Saat menghadapi jalan buntu, kita bisa menjadi perwujudan Al-Fatah, sang pembuka. Saat ada kekurangan, kita menjadi Al-Muqit. Dan saat situasi tampak mustahil, kita bertindak dengan kesadaran Al-Qadir, Sang Maha Kuasa yang bisa mengubah keadaan. Dan pada akhirnya, perjalanan ini semua membawa kita kemana? Jawabannya adalah kebebasan yang sejati. Kebebasan dari beban untuk harus mengendalikan segalanya sendirian. Ego kita itu seneng banget mau jadi kapten kapal, ya kan? Mau pegang kemudi, menentukan arah, kecepatan, dan tujuan. Tapi perjuangan untuk terus-terusan pegang kendali inilah yang sebenarnya bikin kita luar biasa lelah. Lalu solusinya gimana? Ya ini, peran kita itu sebetulnya adalah menjadi kru yang paling andal, yang mendengarkan perintah sang kapten, yaitu Tuhan, dan melaksanakannya dengan keyakinan penuh. Ada kelegaan yang luar biasa loh saat kita akhirnya berani melepaskan kemudi itu. Inilah puncak dari perjalanan ini. Tawakal, kepercayaan yang total. Ini adalah momen-momen ajaib di mana jawaban dan solusi datang dari arah yang gak terduga. Dan biasanya itu terjadi tepat setelah kita berhenti ngotot
dengan cara dan keinginan kita sendiri. Jadi, saya akan tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini untuk direnungkan. Coba bayangkan, kekuatan, ketenangan, dan keajaiban apa yang bisa terbuka dalam hidup Anda jika setiap usaha tidak lagi dimulai dari ego yang cemas, tetapi dari hati yang pasrah dan percaya sepenuhnya? Silakan direnungkan.